Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Saida dari kelas B sore Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu sebuah pidato dengan materi pembelajaran di masa pandemi. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara retorik, dan tidak lupa teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan yang melimpah ruah kepada diri kita sendiri. Pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi tentu sangat berbeda dan berbanding terbalik pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui online ini menjadikan salah satu tantangan bagi guru dan siswa-siswi yang melakukan kegiatan ajar mengajar ini melalui online, karena ini kita sebagai generasi muda mempunyai tugas baru untuk lebih cerdas dalam mengolah dan memilah informasi secara online, sehingga kita tidak dapat tertipu oleh hoax dan berita bohong lainnya. Pembelajaran secara online juga dapat memberi kita pengetahuan tentang teknologi yang kita jalani. Di masa pandemi, Menteri Pendidikan mengambil keputusan untuk belajar di rumah supaya dapat memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Indonesia, karena penyebaran yang cukup cepat membuat pihak sekolah dan menteri mengambil keputusan daring di rumah. Kebijakan lainnya yang diambilnya yaitu pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh para siswa dan guru supaya mempermudah dan memperlancar proses ajar mengajar yang mereka lakukan melalui rumah ke rumah. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas untuk menstabilkan teknologi baik itu di kota maupun daerah-daerah terpencil, karena seperti yang kita ketahui, pembelajaran secara online ini sangat menggunakan teknologi dalam pengajaran. Oleh karena itu, daerah-daerah yang terpencil yang masih terkendala oleh sinyal dan akses lainnya menjadikan sebuah kendala dalam pengajaran. Oleh karena itu, sebagai guru harus memiliki beberapa cara untuk menambah referensi yang dimiliki oleh para siswanya, yaitu pemberian buku-buku atau jam-jam tambahan untuk menambah atau mengejar ketertinggalan para siswa yang kurang memahami materi-materi yang telah dijelaskan oleh gurunya tersebut. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya sehingga pembelajaran di masa pandemi ini berjalan dengan baik, lancar, dan mulus. Oleh karena itu, generasi muda mempunyai tugas yang cukup besar di masa-masa pandemi ini, oleh karena itu tantangan kita sebagai generasi muda itu bertambah, agar kita dituntut untuk menjadi generasi yang paham teknologi dan paham ilmu pengetahuan yang telah kita cari di sekolah. Maka dari itu, mari kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan, karena teknologi merupakan salah satu peran penting di dalam pembelajaran yang kita lakukan secara daring di rumah. Sebagai pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang lebih ke depan, bagaimana caranya proses ajar mengajar ini lebih menjadikan efektif, karena ada beberapa siswa yang mungkin kurang memahami teknologi atau keterbatasan teknologi, seperti tidak mempunyai telepon, laptop, dan lainnya, menjadikan mereka susah atau terkendala dalam menjalankan proses ajar mengajar ini. Sebagai guru juga harus mengerti apa saja masalah yang dihadapi oleh para siswa-siswinya selama ajar mengajar itu, sehingga dapat membuat siswa-siswinya lebih paham di saat mereka melakukan ajar mengajar, dan dapat mempermudah selama dia melakukan proses pencarian informasi, materi, dan lainnya di internet. Oleh karena itu, di dalam manfaat positif yang dihadapi selama
pandemi ini, yaitu kemajuan teknologi yang cukup maju karena banyaknya orang yang menggunakan teknologi ini secara cepat dan secara maksimal. Oleh karena itu, mari kita keluar dari zona nyaman yang mana sebelum ini kita menulis pakai pulpen, buku, dan papan tulis. Sekarang berubah menjadi telepon yang kita gunakan. Mari kita sama-sama membangun Indonesia yang cerdas dan bermartabat walaupun belajar secara online. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersimpan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.